Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah Rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad. Amma ba'du. Al-Mukarramun, para alim ulama, para kiai, para guru-guru ngaji yang saya taati, pejabat pemerintah sipil, TNI dan Polri, segenap jajaran panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Bersyukur kehadirat Allah pada malam ini, alhamdulillah kita ditakdirkan dapat silaturahim bermuajahah di tempat ini dengan keadaan iman Islam sehat walafiat. Sholawat beserta salam senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengangkat dan menjunjung tinggi umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, minat dhulumati ilan nur. Bapak Ibu yang saya hormati, utamanya adik-adik, supaya bisa diam, ini tugasnya ustadz dan ustadzah ini untuk mendiamkan anak-anak. Bagiannya ustadz dan ustadzah, bagaimana caranya bisa diam. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah hari ini tanggal 1 Rabiul Awal, bulan dilahirkannya makhluk Allah terbaik, ahsanan nasi khalqan wa khuluqa, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini sebagai umat beliau malam ini alhamdulillah dapat memperingati kelahiran beliau. Semoga kelak kita nanti mendapat syafaat dari beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita memang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di Al-Quran ada beberapa tanda-tanda umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad itu punya ciri-ciri tertentu. Saya nanti akan sampaikan tanda-tandanya. Kalau tanda-tanda itu ada semua pada diri kita, maka sempurnalah kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar
ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Allah. Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu, pengikut-pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mengaku umat beliau, kita semua yang hadir yang mengaku umat beliau punya tanda-tanda tertentu. Tanda yang pertama kata Allah di Al-Qur'an, asyidda'u 'alal kuffar, keras terhadap orang kafir. Keras bukan berarti ngajak perang, tidak. Yang dimaksud keras di sini, kita umat Islam ini tidak meniru cara-cara orang kafir. Kita punya aturan sendiri yang sudah diatur oleh Allah dan diatur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang kafir senengannya mabuk, kita tidak suka itu. Kalau mereka senengannya judi, kita tidak suka itu. Kalau aurat mereka buka-bukaan, kita tidak suka itu. Asyidda alal kufar, kita tidak meniru cara-cara mereka yang jelek. Kita punya cara sendiri yang sudah diatur oleh Allah dan Rasulullah SAW. Selama umat Islam kompak untuk tidak meniru cara mereka, selamat umat Islam. Tanda yang kedua kata Nabi, ruhama'u bainahum, kasih sayang di antara kita ini. Ruhama'u bainahum, welas asih, kasih sayang. Dengan siapa Pak Ustadz? Dengan siapapun. Ada ukhuwah Islamiyah, umat Islam dengan umat Islam. Ada ukhuwah basyariyah, umat Islam dengan siapapun, apakah Hindu, Kristen, Buddha, Katolik. Ada ukhuwah watoniyah, umat Islam dengan negaranya. Maka kerjasama dengan siapapun oleh Islam tidak dilarang. Kerjasama dengan orang Hindu boleh, kerjasama dengan orang Buddha silakan. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, kuciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan, Allah yang menciptakan. Dan kuciptakan kamu berbangsa-bangsa, ada bangsa Cina, bangsa Amerika, bangsa India, bangsa Indonesia. Dan kuciptakan kamu bersuku-suku, ada suku Bali, suku Jawa, suku Madura. Semua itu lita'arafu, supaya kerjasama. Kerjasama dengan orang Hindu tidak dilarang, kerjasama dengan orang Buddha boleh-boleh saja. Soal agamanya tetap dibatasi oleh Allah. Lakum dinukum waliyatin. Bagi Tuhan silakan agama Tuhan, bagi saya tetap agama saya. Kalau menurut keyakinan Tuhan yang baik itu ke gereja, silakan Tuhan masuk ke gereja, saya hormati. Tetapi keyakinan saya yang baik itu masuk ke dalam masjid, musola. Ada memang yang keras-keras, ada. Kita tidak usah ikut yang keras-keras, tidak usah. Oh, tidak bisa baik. Kerjasama dengan orang Kristen haram, dengan orang Hindu haram, dengan orang Buddha haram. Hidup di Indonesia tidak bisa begitu, Pak. Sampai punya warung di pinggir jalan raya, kok tidak mau kerjasama, tidak hidup sampai. Di Indonesia tidak bisa begitu.
Ada sepeda motor berhenti, deng 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 deng. Pak, beli bensinnya Pak 2 liter Pak. Sebentar saya tanya, sampean agamanya Hindu apa Muslim? Saya Hindu Pak. Tidak boleh, warung ini khusus Muslim. Saulan warungnya sampean mate langsung. Ada orang beli, tidak usah tanya. Itu namanya bentuk kerjasama. Loh, saya ini ngaji keliling Indonesia, mulai Sumatera, Palembang, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi, Papua, Irian Jaya, Pulau Batam. Kalau saya tidak kerjasama, apa nyampe saya ke Batam? Umpama naik pesawat dari Surabaya, saya tanya pilotnya, ke Batam? Iya. Sebentar saya tanya, sampai Kristen apa Islam? Pilotnya saya tanya begitu, kata pilotnya, saya Kristen, tidak jadilah, saya cari yang Muslim aja lah ya. Juga gaduh-gaduh ya. Ya tidak nyampe-nyampe. Tidak usah tanya begitu, yang penting saya masuk cepat nyampe di Kalimantan atau di Batam, jasanya dia saya ganti uang 1,5 juta. Itu namanya bentuk kerja. Soal orang itu ibadahnya seperti apa, lakum dinukum waliyadin. Islam itu luwes, Islam itu rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu kan berjuang berhasil karena merangkul tidak memukul, mengajak tidak mengejek. Beliau pandai mau itu hasanah dan juga pandai uswatun hasanah. Kepada umat selalu memberi madu, tidak pernah memberi racun. Jadi umat senang karena beliau memang merangkul kepada umat, tidak memukul, memberi madu, tidak pernah memberi racun. Ini Islam yang rahmatan lil alamin. Maka tidak usah ikut yang keras-keras. Insyaallah ukhuwah basariyah dengan siapapun. Ukhuwah watonia kita dengan negara kita. Hubbul waton minal, cinta tanah air bagian daripada iman. Indonesia ini Pak, kalau disodorkan Hindu, Kristennya nolak, disodorkan Kristen, Islamnya nolak, disodorkan Islam, Katoliknya nolak, disodorkan Katolik, Budanya nolak. Tapi kalau disodorkan Pancasila, semua bisa menerima. Disodorkan Pancasila, Islam menerima. Disodorkan Pancasila, Hindu menerima. Disodorkan Pancasila, Katolik menerima. Disodorkan Pancasila, Buddha menerima. Kalau toh memang persatuan dan kesatuan bangsa merupakan pokok maslahatul ummah, itu harus diutamakan. Dan nyatanya rakyat Indonesia itu bisa rukun dan bersatu, perekatnya adalah Maka sampai kapanpun 4 pilar negara harus kita pertahankan. Apa sih 4 pilar negara itu Ustaz? 1 Pancasila, 2 Undang-Undang Dasar 45, 3 Bhinneka Tunggal Ika, 4 NKRI, Negara Kesatuan Republik. Janganlah saling menghina satu suku bangsa dengan lainnya, karena kita satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, lambang negara kita Indonesia. Walaupun bermacam-macam aliran, tetapi satu tujuan. Terus no dewe-dewe. Ini Islam yang rahmatan lil alamin. Ruhama ubainahum, kasih sayang di antara kita. Kalau kita mengaku umat beliau, kita harus kasih sayang dengan siapapun, karena Nabi Muhammad diutus ke dunia ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya cintai,
Kalau orang tua kasih sayang kepada anak-anaknya, pasti anak-anaknya bisa agama, bisa sholat, bisa baca kitab suci Saya tadi melihat anak-anak tampil, alhamdulillah, mentalnya sudah bagus. Karena kalau anak-anak kita bisa baca Quran, bisa baca sholawat, ini akan menjadi generasi penerus kita nanti. Ini yang di depan-depan ini. Iki 50 tahun manen tak iki. Tak iki wis 50 tahun lagi habis. Semua ini. Kalau saya insya Allah masih, insya Allah. Enak dewe. Wong mati sama. Siapa yang meneruskan? Adalah anak-anak kita. Maka anak kita harus bisa baca kitab suci harus bisa sholat 5 waktu, harus mendirikan sholat. Ini bukti kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Ruhama ubainahu. Alangkah nikmatnya lek duwe anak marek maghrib malam Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Siapa yang tidak senang dua anak malam Jumat bisa baca Quran dengan baik, ambek wong tua salaman tangannya dicium, ayah ibu, alhamdulillah, rasanya hati ini wong tua kok disiram es campur ya. Ono avokate, ono kolang kalinge, ono mutiorone, ono rumput lautnya, adem rasanya. Anak ngambung tangannya wong tua. Malam Senin baca kitab berjanji bisa. Fahtazal arushu taraban wastibsyara wazdadal kursiyu haibatan wa waqara wamtala'atis samawatu anwara wadaljatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara. Siapa yang tidak senang baca sholawat dengan baik? Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jah indallah innal musib inna qad ja'u lidambiya astaghfirullah Rabbi fa'fa'na bibarakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Anak bisa baca sholawat, insyaallah. Soal lagu terserah, masing-masing daerah punya lagu sendiri-sendiri. Kalau di Pasuruan saya pernah ngaji, rebananya kecil-kecil, prak 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 prik prak 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 prik, tidak besar-besar ya. Allah alaik ya Nabi, Allah alaik ya Rasul, ya Jaddal Hasan wal Husain, sallallahu alaik ya Nabi. Pasuruan, kalau Simtu Duror yang dibawa
para habaib itu lagunya lain lagi, lagunya enak, lagu Simtuduror dari Yaman, lagunya sama se-Indonesia. Salamu alaik Zainal Anbiya, salamu alaik Adkhal Azkiya. Itu lagunya hampir sama seluruh Indonesia. Kalau saya ngaji di Moncar, daerah Madura, lagunya lain. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad lesa alir. Taretan Madura. Bapak Ibu yang saya hormati, saya cintai, ini bukti kalau kita cinta kepada beliau, kita sering membaca sholawat kepada orang yang kita cintai. Orang yang baca sholawat, Masya Allah, baca sekali dikasih pahala 10, baca 10 dikasih pahala 100, baca 100 dikasih pahala 1000. Kalau baca 1000 tiap hari istiqomah, diselamatkan dari sentuhan api neraka. Allahumma ruhama ubainahu, kasih sayang di antara kita. Bapak Ibu yang saya hormati, saya cintai, maka tanda umat beliau yang ketiga, kata Allah di Al-Quran, tarohum ruka'an sujada. Kamu lihat orang yang mengaku umat Nabi Muhammad pasti melakukan rukuk dan sujud, sholat 5 waktu. Kalau kita mengaku umat beliau, jangan pernah meninggalkan sholat. Sesibuk apapun kita, sesulit apapun hidup kita, istiqomah sholat 5 waktu. Kunci sukses dunia akhir, ranking 1 adalah sholat 5 waktu. Maka urusan sholat ini, saudara, Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis sholah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Wa'mur perintah sira ahlaka maring keluargan sira, bojomu, anakmu, putumu, bisolat supaya mendirikan sholat 5 waktu. Kamu perintah kepada keluargamu tentang sholat, wastabir, jangan pernah bosan mengingatkan sholat, jangan pernah tiap waktu ingatkan anak-anak kita, istri kita, keluarga kita. Nak, sudah sholat duhur kamu? Nak, belum. Sholat. Dek, sudah sholat asar? Dek, belum mas. Ayo dek, jamaah. Sing lanang tangi dhisik, suami bangun dulu, istri bangunkan. Dek, subuh. Apa mas? Embuh. Subuh. Kok iso embuh ya apa sama? Subuh dulu, nanti embuh terus. Ingles sing guyune antri gawan nang embuh-embuh tok iki. Ketara iki wis. Subuh. Man shallal isya fi jama'atin faka'annama nisfal laili. Siapa yang jamaah sholat isya, nilai pahalanya bagaikan sholat setengah malam. Man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullahu. Siapa yang jamaah subuh, nilai pahalanya bagaikan sholat 1 malam suntuk.
Sampean ndak kira kuat sholat satu malam suntuk, ndak kira kuat. Kalau kepingin dapat nilai pahalanya sholat satu malam suntuk, jangan pernah meninggalkan jamaah sholat subuh. Mau rong rakaat Pak, tapi ya putih masya Allah. Gara-gara ibu nih, gara-gara ibu nih, wah putih masya Allah. Mau rong rakaat. Makanya urusan sholat Nabi Muhammad tegas. Beliau pernah menyampaikan sabdanya, muru auladakum bis sholah wahum abna'u sab'in sinin wadribuhum wahum abna'u isrin. Didik anakmu sholat umur 7 tahun, 10 tahun tidak sholat pecut, pukul. Jangan pakai bambu, jangan pakai sapu, pakai surban aja. Jangan kepalanya, jangan tubuhnya, kakinya. Enak sholat dewi umur 10 sholat gak sholat tak pecut benar sholat jadi anak sampean gak tahu sholat Pak, aku umur 50 kelewat sih sirpa ya gue pare umur 10 sih dipecut itu umur 50 itu kasar wis kelewat gue iki wong tua dilawan oh iso umur 50 kelewat ya ya Allah. Saya setuju itu tulisan di atas, sangat setuju saya. Ada tulisan masih diingatkan lagi. Tadi jamaah Jumat saya khotib, diingatkan lagi oleh takmirnya. Yang membawa HP supaya dimatikan saat ini. Bagus, HP mohon dimatikan. Sering ganggu kekhusyuan orang sholat. Saya pernah jadi imam di Banyuwangi. Ya Allah, tepat setelah Fatihah rakaat kedua sholat Isya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Saya baca surat Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. HP di belakang saya bunyi lagu nih kendang kempul sing kerasa semene lawase, naik ke atas, ke mimbar atas. Kan saya pakai mic di sini, jadi suarane HP ini masuk ke sini. Allahu Akbar, isun yoriko ketiani, sami Allah liman hamidah, semono sun imbyangi, mula rika kutyangane ati. Allahu Akbar, segara ya ana pesisire, sun welas nono watese, wedyang kopi bialung nongko, raina bengi mung katon rain riko. HP ini mandek wis, berhenti HP. Atine sun iki muni sampeyan. Hati saya berbunyi, wis kelendi maning. Salate sewang-sewangan. Pikiran merono-merono gara-gara HP. Nah, nagut HP gitu. Makanya HP mohon dimatikan, setuju saya. Ya Allah, saya ngaji di Jember, ngaji di Ambulu, Isya persis di terminal Jember itu. Saya naik bis, sholat Isya. Ada beberapa supir bis itu dan kernet, Pak, diimami Pak sholat Isya, ayo. Ya ada makmum orang 6, saya ngimami. Tepat tahiyat akhir, asyhadu an la ilaha illallah, HP itu bunyi sama. Lagunya Umar Ramah, dulu aku cinta padamu, dulu aku memang cinta. Tangan saya langsung ya ya ya.
Gara-gara HP ndak karu-karuan. Bapak Ibu yang saya hormati, ini maka urusan sholat ini urusan paling pokok, karena as-sholatu imaduddin, sholat tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, mendirikan sholat berarti menegakkan agama Islam. Waman tarakaha faqad hadamaddin, meninggalkan sholat merobohkan agama Islam. Maka sesibuk apapun jangan pernah meninggalkan sholat. Sholat kunci sukses dunia akhirat, dan semua pertanyaan malaikat mungkar nakir itu sudah terjawab di dalam sholat. Mulai man robbuka, waman nabiyuka, waman kiblatuka, waman imamuka, waman kitabuka, apa kitabmu, apa siapa Tuhanmu, siapa nabimu, itu semua sudah terjawab di dalam sholat. Maka orang kalau istiqomah sholat pasti bisa menjawab seluruh pertanyaan malaikat di alam barzakh. Kalau tidak sholat, walaupun hafal sampean, man rabbuka, siapa Tuhanmu, Allah Tuhan saya, walaupun hafal tapi tidak sholat, tidak bisa. Walaupun tidak hafal sampean tapi kok sholat, pasti bisa menjawab, karena semua pertanyaan ada di dalam sholat. Man rabbuka, siapa Tuhanmu, sampai dengan sholat, Allahu Akbar, selesai sudah. Tuhan saya Allahu Akbar. Kalau sholat bisa jawab, tidak usah dijawab, pokoknya sampai praktek sholat selesai sudah ya. Wa man kiblatuka, mana kiblatmu, sholli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati, sudah terjawab. Sudah terjawab. Wa man kitabuka, mana kitabmu, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini kan kitab suci Al-Qur'an yang saya baca ini, ya tak? Mana kitabmu? Baca saja Fatihah, selesai sudah. Karena Fatihah adalah kitab suci Al-Qur'an. Sudah lengkap. Siapa nabimu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lengkap, sudah terjawab di situ. Bapak Ibu yang saya hormati, saya cintai, maka jangan pernah ada alasan untuk tidak sholat. Sampeyan nggak sholat, repot Pak Yai, kula niki pegawai kula kata, sibuk sangat kula niki. Badhe sholat niku repot. Coba kula sugih, pateng kula Pak Yai. Sayang kula melarat. Sampeyan nggak sholat, beh Pak Yai, kula niki saking sugih malah bingung mboten nate sholat. Sana bisnis ke sana bisnis. Lagi kalau saya bisnis pakai helikopter Pak Yai. Makanya susah mau sholat karena kekayaan saya Pak Yai. Sampeyan nggak sholat yuk, duh Pak Yai, kalau pada sholat itu yuk nopo, kalau meteng sangang wulan, kayak sujud sengkil wetengi kulo niki Pak Yai. Abot rasanya perut berat. Kapan sholatnya? Kalau sudah melahirkan Pak Yai, lepun babaran kan enteng weteng kulo. Engko lah sudah lahir sampai ndak sholat, sumpah sholat Pak Yai. Lewat dina lewat kuno meneh, wis kempes kuno wetenge, alhamdulillah Pak Yai sudah melahirkan berapa bulan? 5 bulan Pak Yai. Wis sholat, punya anak tambah repot Pak Yai. Sudah wudu, anak saya pipis Pak Yai. Anak saya pipis, susah mau sholat. Kapan sholatnya? Biar kelas 1 SD dulu Pak Yai. Kalau kelas 1 SD kan pipis sendiri, kencing sendiri, mau berak sendiri, saya nggak ganggu saya. Nanti anaknya kelas 1 SMP, anak SD kamu nggak sholat, sumpah sholat Pak Yai.
lain hari lewat situ lagi. Sepi rumahnya, iya Pak Yai, suami saya kerja. Anaknya kelas 1 SD Pak Yai. Alhamdulillah. Sampai wis salat, kula meteng maneh Pak Yai, meteng kula. Matamu iki kuwi ngono. Munyer-munyer nang kono ae. Enggak salat ning carane. Kita ngesundulan kula Pak Yai. Sundulan apa nyundul marek wis. Bapak Ibu yang saya hormati, saya cintai, ini tanda umat Nabi Muhammad yang ketiga, tarohum ruka'an sujada. Kamu lihat umat Nabi Muhammad pasti melaksanakan rukuk dan sujud. Yang keempat, tanda umat Nabi Muhammad, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Usaha apapun, cari rezeki dimanapun, semata-mata waridwana, cari ridhonya Allah. Tidak apa-apa cari rosokan, tidak apa-apa, yang penting halal. Betul? Jangan dibilang itu remeh, jangan dibilang itu kumuh, kotor. Gengsi rek, boleh rosokan, botolnya aqua, gelasnya aqua, kelambine kotor. Jangan gengsi, yang penting halal. Itu punya harga diri, itu Anda mulia daripada mobilnya BMW, Dacian, sepatu lincip, tapi untuk korupsi. Apian sing ngono-ngono iku mah. Walaupun kelihatannya kotor, tapi dia mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditakdirkan jadi orang kaya, alhamdulillah. Orang kaya itu tugasnya dermawan, loman, tidak sombong, tidak pelit. Ditakdirkan jadi orang miskin, banyak sabarnya. Jadi orang kaya, banyak syukurnya, tidak sombong, tidak pelit, dermawan, bagi-bagi rezeki. Ditakdirkan jadi orang melarat, miskin, banyak sabarnya, ikhlas kepada takdirnya Allah Subhanahu. Orang ikhlas, tukang parkir itu hidupnya ikhlas. Saya punya tetangga tukang parkir, Masya Allah, ikhlas. Mobilnya banyak, tidak sombong. Ada Panther, ada Sinia, ada Innova, ada Kijang, tidak sombong, biasa-biasa saja. Nanti tambah sore habis, tambah habis, mobilnya tambah habis, tidak nangis dia, biasa-biasa saja. Mobil banyak, tidak sombong. Mobil habis, tidak nangis. Kenapa tukang parkir kok ikhlas? Tukang parkir menyadari semua ini hanya sekedar titipan. Betul enggak? Orang hidup kalau menyadari hidup adalah sebuah titipan, kenapa kaya harus sombong, melarat harus susah? Hidup hanya sebuah titipan. Pangkat jabatan titipan, sawah kebun titipan, rumah tingkat mobil mewah titipan, anak istri titipan, bahkan nyawa kita sekalipun titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu saat akan diambil oleh yang titip, Allah Subhanahu. Mana sih milik kita saudara? Tidak ada. Lillahi ma fis samawati wa ma, milik Allah kerajaan langit dan seluruh isinya, milik Allah bumi 7 dan seluruh isinya. Kita oleh Allah hanya dititipi. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak, kalau sudah nyawa melayang, titipan tidak ada pada tubuh kita, istri sampean minggir, anak sampean minggir. Dulu sampean dipuja-puja oleh istri sampean, begitu nyawa sudah tidak ada yang memuja sudah. Kenapa? Sudah menjadi bangkai kita ini, ruh kita sudah melayang. Walaupun katanya dulu Anda orang yang gagah tampan, yang disanjung istri sampean, begitu sampean mati, nyawa sudah tidak ada, istri sampean minggir, anak-anak sampean juga minggir. Yang menemani kita siapa di alam barzah? Bukan istri kita, bukan anak kita, amal kita masing-masing. Betul?
yatba'ul mayyita salasatun. Jika ada orang mati, yang ikut kepada orang mati itu 3. Siapa 3 itu Pak Yai? Kata Nabi, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Fayarji usnani wa yabqa wahidun. Yang 2 pulang, yang 1 ikut. Siapa yang ikut ke kuburan 3 orang itu Pak Yai? Kata Nabi, ahluhu, keluarganya mengantarkan ke kuburan. Wa maluhu, hartanya ikut ke kuburan. Yang punya mobil bawa mobil, yang punya motor bawa motor, yang punya uang, uangnya dibawa di sini di sakunya. Itu kan harta dunia, itu ikut ke kuburan. Yang 2 ini pulang kata Nabi, hartanya pulang, keluarganya pulang, yang ikut kepada mayat amalnya sendiri. Kalau sudah masuk ke keranda, istri kita hanya mengantar sebentar, anak kita hanya ikut ke kuburan sebentar. Yang paling lama akan menemani kita adalah amal kita masing-masing. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bareng-bareng. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Pak Yai, berkatnya sudah dibungkus. Panitianya nih hebat kan? Alhamdulillah. Kresek merah buah, kresek hitam nasi, Pak Yai. Bapak Ibu yang saya hormati, ini ya Allah, kalau sudah begitu tidak ada sudah. Harta kita tinggalkan, anak kita tinggalkan, betul? Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad dipendam. Secepatnya jasad dipendam, karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja, kini bangkai tak berguna. Kalau sudah begitu siapa yang memuja? Dulu disanjung-sanjung, dulu dipuja-puja, kaya raya, artis, penggemarnya ribuan. Begitu mati, mana penggemarnya yang ikut ke kuburan? Tidak ada. Yang ikut hanya amalnya sendiri, betul? Kalau selama ini diri berhiaskan emas, intan, permata, bermandi cahaya, deng ding deng 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 ding deng 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 ding dang dang gendeng du. Tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam, tanpa seorang teman, terputuslah pergaulan, terbujurlah
sendirian, diri terbungkus kain kafan. Tengdarirang, tengdarirang, ojo melongo ayu. Ana wong nyanyi so ndelok. Niki bojone sampean apa mboten niki? Melongo ae. Pun asal jajan apa dereng? Kalau sudah begitu selesai, yang ikut kepada kita amal kita masing-masing, termasuk mendidik anak yang soleh, itu amal sampean. Kalau anak sampean bisa baca Quran, setiap anak sampean baca Quran otomatis sampean dapat pahala, karena itu termasuk amal sampean. Amalnya mendidik anak bisa jadi anak yang soleh dan solihah. Terakhir tanda umat Nabi Muhammad yang kelima, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Di wajahnya ada tanda bekas sujud. Apakah tanda bekas sujud jidatnya hitam, Pak Yai? Bisa hitam karena memang ahli sujud. Tapi kalau cuma urusan hitam bisa dibikin. Masuk gak tahu sujud gosok enai. Isu digosok, engko sore gosok maneh. Isuk gosok maneh arep bendol ireng nang kene. Jare wong ahli sujud padahal ahli ngucut. Dikira ahli sujud, tiba-tiba ahli ngucut. Bukan itu, Pak. Orang kalau sujud, sampai lihat orang sujud, anggota kita yang paling terhormat di tubuh ini adalah kepala, betul? Kalau sujud, kepala pasti ditaruh di tanah. Allahu Akbar. Kepala yang terhormat, ada otak, ada mata, ada bibir, ada hidung, semua ditaruh di tanah. Otak kita yang terhormat ditaruh di tanah. Apa artinya? Orang kalau ahli sujud, hidupnya andap asor, ramah tamah, sopan, tidak sombong, kepada siapapun baik, akhlaknya baik, dan dia selalu tawaduk kepada Allah dan tawaduk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang ahli sujud pasti membuahkan akhlak yang baik kepada masyarakat, kepada umat. Bapak Ibu yang saya hormati, saya cintai, ini mereka yang ahli sujud tidak sombong, saking kayanya, sombong. Istrinya driji sito aliane telu, driji 10 telung puluh, melakukannya sampai ngene. Kalau ke pasar mesti pamer wis. Berapaan? Pamer perhiasan. Berapaan? Yang jualan pegel, sing dodol lebih sugih, tiba-tiba untune emas kabeh. Tuku apa? Kowe tuku apa? Itu untu emas, kaget. Ya Allah, sugihan sing dodol tiba. Di atas langit masih ada langit. Ya Allah. Oh, wamer tiba-tiba dodolan sing sugih. Sugihan sing dodol. Bapak Ibu yang saya hormati, saya cintai, mari bersama-sama membaca sholawat, dan ketika membaca sholawat ada pasukan surban keliling untuk kegiatan mungkin untuk atau untuk musola kita ini. Allahumma sholli ala Muhammad.